Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Nuraini Febrianti dengan NPM 16118092 dari kelas 4 Logistik D mata kuliah Big Data, Prodi Manajemen Logistik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Big Data untuk tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama akan kita mulai. Nah, apa itu Big Data? Big Data menurut McKinsey Global pada tahun 2011 mengatakan, Big Data didefinisikan dengan data yang memiliki volume, velocity, serta variety yang sangat besar, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan serta insight yang dapat memberikan nilai bisnis baru bagi perusahaan. Nah, pada perkembangan Big Data terdapat sebelumnya saya sudah menyebutkan 3V, yakni volume, velocity, dan variety. Selanjutnya, karakteristik Big Data itu bertambah menjadi 7V. Lalu pada saat ini sudah ditemukan 10V. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya karakteristik dari Big Data tersebut akan terus bertambah. Nah, kita sudah menyebutkan karakteristik dari Big Data, lalu apa sih karakteristik Big Data 10V itu? Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Karakteristik dari Big Data yang pertama adalah volume atau ukuran data, yang kedua velocity, yang ketiga variety, yaitu berbagai tipe data, yang keempat variety atau keakurasian data. Selanjutnya, ada value, yang berarti data yang memiliki nilai guna, yang keenam validity, kualitas data, tata kelola pengolahan data, secara masif. Yang ketujuh adalah variability atau perilaku dinamis dari sumber data. Yang ke-8 adalah venue, data heterogen yang terdiri dari beberapa platform. Di sini dimaksudkan venue karena data itu berasal dari platform-platform yang berbeda, baik dari platform private maupun public, seperti public cloud. Nah, selanjutnya adalah vocabulary. Vocabulary merupakan model data semantik yang menggambarkan dari struktur data. Lalu yang terakhir adalah yang ke-10, vagueness. Merupakan teka-teki terhadap teknik mining big data dan tools yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah structured data atau data terstruktur. Berdasarkan penjelasan sudah diberikan, apabila melihat karakteristik dari big data yang disebutkan sebelumnya, dapat kita ketahui data-data itu terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data yang terstruktur atau structured data. Data terstruktur atau structure data ini adalah data yang mengikuti model data yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, data terstruktur itu sesuai dengan format tabel yang terhubung antara baris dan kolom yang berbeda. Contohnya seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu Excel serta database SQL. Contohnya adalah seperti di samping saya ini, merupakan kotak-kotak antara kolom dan baris yang menyediakan beberapa informasi seperti nama user, alamat user, nomor user, email, dan alternatif, serta nomor-nomor ID dengan produk yang user gunakan. Dan ini semua tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya adalah semi-structured data atau data semi-terstruktur. Data semi-struktur ini contohnya adalah seperti email yang kita gunakan sehari-hari. Nah, email ini jenis data terstruktur yang paling kita kenal karena kita menggunakannya setiap hari. Pesan email berisi data terstruktur seperti nama, alamat email, penerima, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Dan juga email tersebut diatur ke dalam beberapa folder seperti kotak masuk, terkirim, sampah, dan lain sebagainya. Pada data semi-struktur juga ada yang namanya CSV atau Comma Separated Values. Merupakan data yang diungkap seperti hampir mirip seperti Excel, tapi hanya dalam ada satu kolom. Seperti contohnya ini adalah pada kolom A terdapat 3 nama, Lucy, Jessica, dan Anthony. Selanjutnya adalah unstructured data atau data tidak struktur.
Kemampuan untuk menganalisis data tidak terstruktur ini sangatlah relevan dengan konteks big data, karena sebagian besar data dalam organisasi atau perusahaan itu tidak terstruktur. Nah, maka dari itu, gambar, video, atau dokumen-dokumen PDF yang tidak terstruktur itu harus dikelola dengan kemampuan mengekstrak untuk nilai-nilai dari gambar, video, maupun dokumen-dokumen PDF yang jenisnya data tidak terstruktur itu adalah salah satu pendorong utama di balik pertumbuhan cepat big data. Nah, contoh dari unstructured data ini sendiri adalah yang kita ketahui secara sehari-hari, seperti medical record yang ada di rumah sakit, medical record kita sendiri. Layanan kesehatan di rumah sakit menghasilkan big data yang tidak terstruktur yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti pengalaman saya pribadi, sebelum melaksanakan operasi adalah pemeriksaan detak jantung EKG. Data tersebut hanya berupa garis-garis. Nah, itu oleh machine learning akan diterjemahkan menjadi data yang memiliki value atau memiliki nilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada big data, big information, serta big knowledge. Which one is more important? Seperti yang kita ketahui, pada jaringan biologis, manusia itu terdapat penyimpanan alami berupa otak. Otak kita menyimpan knowledge, data-data kecil, serta data-data besar atau big data. Di dalam otak kita terdapat data atau fakta. Nah, dalam data ada informasi-informasi yang merekam data beserta knowledge pada satu waktu tertentu. Nah, pengetahuan dan data akan terus mengalami penambahan atau continuous information atau time series, dan data tersebut akan berubah-ubah. Knowledge atau personal map disimpan pada otak manusia yang nantinya akan membangun suatu pengetahuan. Nah, dari situ machine learning bersumber dari otak manusia. Begitu pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan sistem informatika. Blueprint dari big data berasal dari kemampuan analisa otak manusia, otak kita. Turunan teori big data berasal dari keinginan-keinginan apa yang selama ini manusia ingin lakukan. Karena tujuan dari big data itu sendiri adalah big data ingin membuktikan suatu hipotesa. Nah, maka dari itu, dengan information, knowledge, dan decision, menurut penulis, di antara ketiga hal variabel big data, big information, atau big knowledge, saya akan memilih knowledge sebagai hal yang lebih important, yang paling penting dalam hidup kita. Karena knowledge merupakan default atau bagian dari diri manusia yang merupakan tools dari sang creator atau pencipta. Selanjutnya, apa itu analisis data dan analitik data? Dapat dilihat pada lingkaran ini. Lingkaran yang lebih kecil berwarna oranye merupakan data analisis. Sedangkan lingkaran yang lebih besar yang mencakup data analisis merupakan data analitik. Nah, lalu apa sih perbedaan analisis data dan analitik data? Seperti ini. Kita pikirkan analisis itu sebagai apa yang kita lakukan ketika menafsirkan suatu informasi, lalu mengumpulkannya ke dalam pemahaman yang koheren dan membangun narasi atau rencana tindakan sebagai respons atau tanggapan. Nah, lalu untuk analitik, kita pikirkan analitik sebagai apa yang dilakukan komputer saat menerima, menyimpan, menghitung, dan membuat informasi yang dihasilkan tersedia untuk suatu pemeriksaan. Nah, keduanya ini merujuk pada pemeriksaan informasi, tetapi sementara analisis ada konsep yang lebih luas dan lebih umum, analitik adalah referensi yang lebih spesifik untuk pemeriksaan data yang sistematif yang digunakan untuk membuat business decision atau keputusan dalam suatu bisnis. Nah, pada proses analitik data itu ada beberapa proses, di antaranya adalah mengumpulkan dan mencerna data, lalu mengkategorikan data tersebut ke dalam bentuk terstruktur ataupun tidak terstruktur, lalu mengelola data, biasanya di database, data lake, ataupun gudang data, lalu menyimpannya dalam penyimpanan panas, hangat, maupun dingin, melakukan ETL, mengekstrak, mengubah, serta memuat. Lalu selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengekstrak pola, tren, serta
wawasan. Dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah berbagi data ke pengguna bisnis atau konsumen, seringkali di dashboard atau melalui penyimpanan tertentu. Nah, untuk analitik data, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Mencakup sehari-hari dapat kita gunakan paling mudah adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu ada Analytics R, Python, Google Analytics, dan lain sebagainya. Analisis data memiliki beberapa jenis, diantaranya yakni analisis teks atau data mining, lalu analisis statistik. Analisis statistik ini menjawab apa yang terjadi dengan memanfaatkan data yang ada pada masa lalu. Lalu analisis statistik ini melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi, penyajian, dan pemodelan data. Yang ketiga adalah analisis diagnostik. Pada analisis ini menjawab mengapa hal tersebut terjadi dengan mencari penyebab dari wawasan yang ditemukan selama analisis statistik. Jenis analisis ini bermanfaat untuk mengidentifikasi pola perilaku dari suatu data. Lalu selanjutnya adalah analisis prediktif. Jenis analisis ini menunjukkan apa yang mungkin terjadi dengan memanfaatkan data sebelumnya. Analisis prediktif membuat prediksi tentang hasil masa depan berdasarkan data. Dan yang terakhir, jenis analisis preskriptif. Analisis ini menggabungkan wawasan dari teks, statistik, diagnostik, serta analisis prediktif untuk menentukan tindakan yang harus diambil untuk memecahkan masalah saat ini atau mempengaruhi keputusan. Nah, pada slide ini saya akan menunjukkan proses analitik di data, yakni data exploration, correlation, serta insight. Contoh yang saya ambil adalah untuk perusahaan Samsung. Nah, pada revolusi industri 4.0 Internet of Things, Samsung menetapkan AI di garis depan dengan mempengaruhi produk untuk menggunakan kecerdasan buatan. Lalu teknologi AI Samsung diterapkan pada TV, kulkas, mesin cuci, dresser yang connect dengan SmartThings pada perangkat Samsung. Nah, penempatan AI ini memberikan banyak feedback positif kepada Samsung dari customer-nya terhadap barang pada kolom produk di website official Samsung maupun marketplace. Namun, pengguna juga ada yang memberikan kritik terhadap harga yang lebih mahal daripada pesaingnya. Maka dari itu, Samsung akan membuat keputusan berupa promo potongan harga apabila melakukan pembelian melalui official online shop Samsung. Nah, dari situ akan ada bertambahnya customer maupun potensial customer untuk perusahaan Samsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus. Selanjutnya adalah mengenai studi kasus, yaitu pendekatan data mining. Di sini, saya mencontohkan adalah mengenai prediksi tekanan darah sistolik. Nah, prediksi yang saya lakukan adalah pada individu K dengan variabel X1 adalah usia, X2 berat badan, dan Y adalah tekanan darah sistolik. Nah, di sini sebelumnya kita akan mencari individu A sampai individu Z. Untuk korelasi, kita gunakan pada data adalah data analisis, yakni korelasi. Hasil pemodelannya adalah sebagai berikut. Diketahui multiple R-nya, nilai korelasi antara X dan Y adalah sebesar 0,858, termasuk dalam kategori sangat kuat. Lalu nilai koefisiensi adjusted R-square adalah sebesar 0,662 atau 66,2%, yang berarti X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi Y sebesar 66,2%, sisanya dipengaruhi faktor lain. Nah, pada kolom ini, pada kolom koefisien ditemukan intercept sebesar 34,52, X1 sebesar 1,29, dan X2 adalah 0,55. Kita kembali pada data. Nah, di sini kita akan memprediksikan individu K, berapa variabel Y-nya, atau tekanan darah sistolik dari individu K, dengan X1 atau usia 35 tahun dan berat badan 43. Untuk membantu mempermudah, kita akan memasukkan tabel
koefisien yang sudah ditemukan pada hasil pemodelan. Nah, untuk mencari Y, mudahnya dimasukkan rumus sebagai berikut. Ini perkalian antara X1, S2 dengan kolom koefisien. Dan didapatkan hasil prediksi individu K dengan tekanan darah sistolik sebesar 103,48. Begitupun dengan prediksi individu lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Hadoop. Hadoop merupakan suatu software framework atau kerangka kerja perangkat lunak open source berbasis Java di bawah lisensi dari Apache untuk aplikasi komputasi data besar yang intensif. Nah, di dalam Hadoop ini sendiri ada HDFS atau Hadoop Distributed File System serta MapReduce, yakni Offline Computing Engine. Nah, pada gambar yang pertama di sini merupakan HDFS. Saya akan menjelaskan pertama mengenai HDFS. Nah, HDFS merupakan bagian dari Hadoop. Konsep pengolahan data menggunakan Hadoop adalah dengan sistem data terdistribusi. Diawali dengan data disimpan pada yang namanya name node yang paling atas, gambar dari name node, yang kemudian didistribusikan ke beberapa node lainnya. Nah, berbeda dengan pengolahan data secara tradisional yang disimpan pada satu node saja, Big Data menggunakan Hadoop HDFS ini, data yang masuk pada node utama atau name node akan diparalelkan pada node lainnya. Apabila data jumlahnya sangat banyak yang disimpan pada satu node, akan ada kekurangan nantinya berupa seperti sistem penyimpanan yang overload. Nah, maka dari itu agar data dapat tersimpan dengan baik, nah data ini diparalelkan. Apabila node paralel satu yang overload akan secara real time di backup pada node paralel kedua, begitupun seterusnya. Nah, di sini ada bagian dari Hadoop juga yang merupakan MapReduce. MapReduce ini secara sederhana memiliki pengerjaan seperti menginput data, memetakan data, membuat peta pemisah dari key value, lalu mensortir dan mengacak data. Selanjutnya, reduce key value pairs, dan terakhir adalah final output dari MapReduce. Contohnya, di sini adalah step awal dilakukan penginputan files. Data yang pertama pada kolom 1, lalu dibelah menjadi 2 cabang, lalu selanjutnya pada map key value splitting akan dihitung nama buah serta jumlah buah. Begitupun ke bawahnya. Lalu pada shortcut shuffle akan dikelompokkan jenis buah yang sama lalu dengan jumlahnya. Nah, pada contohnya shortcut shuffle di sini terhadap apple 1, apple 1, apple 1, dan apple 1. Nah, pada reduce key value pairs, machine learning akan menghitung bahwa jenis apple ada 4 dari short unshuffle yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, seterusnya pada final output, di sini ada jenis apple ada 4, grape ada 1, mango ada 2, orange ada 2, dan plum ada 3. Begitulah cara kerja MapReduce. Lalu, apa perbedaan data science dengan business intelligence? Lalu, apa itu data engineering? Yang sering sekali dengar merupakan satu paket data science dengan data engineer. Nah, seperti yang kita ketahui, data science adalah bidang studi multidisiplin yang menghubungkan pengetahuan domain matematika, statistik, ilmu komputer, ilmu informasi, dan bisnis. Sedangkan business intelligence adalah seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis data bisnisnya. Nah, sering berjalannya waktu, business intelligence ini gagal dalam hal memproses kumpulan big data yang tidak terstruktur, karena business intelligence hanya berfokus pada masa lalu dan masa sekarang. Berbeda dengan data science yang berfokus pada future atau masa depan dari perusahaan contohnya. Nah,
Lalu apa perbedaan data science dengan data engineer? Seperti yang diketahui sebelumnya, data science adalah multidisiplin dari matematika, statistik, ilmu komputer, informasi, bisnis, dan sebagainya. Nah, data science ini berfokus pada penggalian pola dan wawasan atau knowledge yang bermakna dari kumpulan-kumpulan data dengan memanfaatkan tools, metode, prosedur, dan algoritma ilmiah. Komponen inti dari data science meliputi big data, machine learning, dan data mining. Sebaliknya, untuk data engineer ini merupakan cabang dari data science yang terutama berkaitan dengan aplikasi praktis akuisisi dan analisis data. Data engineer berfokus pada merancang dan membangun saluran data yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, dan mengubah data baik terstruktur maupun tidak terstruktur ke dalam format yang dapat digunakan. Itulah data engineer. Perbedaan data science dan business intelligence serta data engineer. Sekian presentasi dari saya, presentasi untuk tugas ujian akhir semester. Apabila ada kesalahan kata dan banyak gestur yang tidak mengenakan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.